Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya David Kacidi dari program Studi Manajemen Universitas Siber Asia kelas MJ 102. Pada kesempatan ini saya akan membahas produk yang berada pada bentuk pasar monopolistik dan produk yang akan saya bahas adalah shampoo. Sebelum saya menjelaskan mengenai produk tersebut, seperti yang sudah dipelajari bahwa teori monopolistik hampir sama dengan persaingan sempurna. Di dalam industri terdapat banyak perusahaan yang bebas keluar masuk, produk yang dihasilkan terdiferensiasi. Diferensiasi ini mendorong perusahaan untuk melakukan persaingan non-harga. Kemudian ada beberapa karakteristik pasar persaingan monopolistik. Karakteristik pertama yaitu produk yang terdiferensiasi. Konsumen dapat melihat produsennya untuk membedakan suatu produk. Produk-produk tersebut dibedakan oleh kualitas barangnya, model, bentuk, warna, bahkan oleh kemasan, merek, dan pelayanannya. Persaingan monopolistik ini berada di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu jumlah produsen banyak dalam industri. Jumlah perusahaan atau produsen dalam pasar persaingan monopolistik sangatlah banyak. Banyaknya perusahaan menyebabkan keputusan perusahaan tentang harga dan output tidak perlu harus memperhitungkan reaksi perusahaan lain dalam industri, karena setiap perusahaan menghadapi kurva permintaannya masing-masing. Dan karakteristik yang ketiga yaitu mudah keluar masuk. Laba supernormal yang dinikmati perusahaan mengundang perusahaan pendatang untuk memasuki industri. Jika mereka mampu bertahan dalam jangka panjang, dapat mengalahkan perusahaan yang lain. Tetapi jika kalah, mereka harus keluar agar kerugian tidak menjadi lebih besar. Kembali ke produk yang saya sampaikan di awal bahwa shampoo masuk kepada struktur pasar monopolistik. Hal ini dikarenakan banyak produsen yang mengeluarkan produk sampo. Di antaranya ada Unilever, P&G, dan Wings. Bahkan satu produsen tidak hanya mengeluarkan satu jenis produk, bisa lebih dari satu produk. Dengan teori ini sangatlah mudah produsen baru untuk masuk dalam persaingan bisnis tersebut. Namun, hal tersebut tetaplah ditentukan oleh konsumen. Tidak sedikit produk-produk baru dapat bertahan di bisnis itu, karena konsumen sudah merasa nyaman atau cocok dengan produk lama yang mereka gunakan. Tentunya dalam hal ini produsen-produsen baru harus lebih inovatif dalam mengeluarkan produk. Di samping manfaat, haruslah menarik dalam segi promosi. Hal itu bertujuan untuk memenangkan persaingan dan meraup keuntungan. Pada pasar monopolistik, produsen dapat memperoleh beberapa keuntungan yang tidak bisa didapatkan di jenis pasar lain. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan jangka pendek. Permintaan yang dihadapi oleh semua produsen yang ada di dalam pasar persaingan monopolistik mayoritas berasal dari keseluruhan permintaan konsumen atau pasar. Keuntungan yang maksimal dapat diperoleh jika produsen terus memproduksi barang-barang yang disediakan hingga pada tingkat tercapainya pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Dalam hal ini, perusahaan atau produsen akan memperoleh keuntungan di atas rata-rata dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian yang kedua, memaksimalkan keuntungan jangka panjang. Dengan adanya keuntungan yang melebihi batas rata-rata akan menyebabkan perkembangan produsen di dalam pasar, sehingga setiap produsen yang ada di dalam pasar harus siap menghadapi permintaan yang semakin sedikit di berbagai tingkatan harga. Jadi keuntungan yang akan diperoleh juga semakin menurun di tingkat melemah. Demikian pembahasan saya mengenai produk pasar monopolistik. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joko atas ilmu yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.